Sebuah bel berbunyi setelah bertahun-tahun sunyi, dan sang miliuner mendapati seorang anak yang ditinggalkan di depan pintunya. Dia tidak meminta uang, tidak menangis, hanya berbisik, "Bolehkah aku membersihkan rumahmu demi sepiring makanan?" Ada sesuatu darinya yang mengusik hati sang pria. Mata biru itu, wajah yang begitu familiar. Apa yang tampak sebagai pertemuan kebetulan berubah menjadi sebuah wahyu yang akan mengubah segalanya yang ia percayai. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Di Jakarta, sebuah kota yang penuh dengan kontras di mana gedung pencakar langit modern berdiri tegak di atas permukiman yang seolah terlupakan oleh waktu, tinggallah seorang gadis kecil berusia 7 tahun bernama Putri bersama ibunya, Kartini, di sebuah apartemen sempit dengan 2 kamar. Cat yang mengelupas dari dinding dan perabotan tua menunjukkan kesulitan yang mereka hadapi, tetapi juga berbicara tentang martabat dan kasih sayang yang mereka miliki. Kartini, seorang perawat yang berdedikasi, menghidupi rumah tangga mereka sendirian sejak ayah Putri meninggalkan mereka. Dia bekerja di 2 rumah sakit berbeda, dengan shift malam dan siang, namun masih menemukan kekuatan untuk menyiapkan sarapan bagi putrinya dan mendengarkan cerita-ceritanya tentang sekolah Asteris. Meskipun lelah, Kartini selalu menyambut Putri dengan senyuman hangat setiap pagi. Apartemen mereka terletak di kawasan Manggarai, bagian selatan Jakarta yang padat penduduk. Meski sempit, Kartini selalu berusaha membuat rumah mereka terasa nyaman. Foto-foto Putri tersenyum dipajang di dinding. Buku-buku cerita tersusun rapi, di rak kecil, dan tanaman hias sederhana memberi sentuhan kehidupan di sudut ruangan. "Putri, ayo cepat, nanti terlambat KE sekolah," panggil Kartini sambil membungkus roti isi selai kacang, makanan favorit putrinya. Asterisk. Putri muncul dari kamar dengan seragam merah putih yang sudah disetrika rapi. Rambutnya yang hitam legam diikat 2 dengan pita merah yang senada dengan seragamnya. Matanya berbinar cerah, kontras dengan lingkaran hitam di mata ibunya yang menandakan kurang tidur. "Ibu sudah siapkan bekal kesukaanmu," kata Kartini, menyerahkan bungkusan kecil yang dibungkus kertas minyak. Asterisk. Putri menerima bekal itu dengan gembira. "Terima kasih, Bu. Ibu istirahat saja hari ini ya. Putri bisa pulang sendiri nanti." Astris. Kartini mengusap kepala putrinya dengan sayang. "Ibu harus bekerja lagi siang ini, sayang. Tapi ibu janji akan masak sayur asem kesukaanmu untuk makan malam." Astris. Di luar apartemen, suara klakson dan deru kendaraan sudah ramai memenuhi udara pagi Jakarta. Bangunan tinggi di kejauhan terlihat berkabut oleh polusi udara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota. Namun bagi Putri, ini adalah pemandangan yang sudah biasa. Ia berjalan menuruni tangga beton apartemen dengan langkah ringan, tas ransel kecilnya berayun di punggung. Perjalanan ke SD Negeri Manggarai 03 membutuhkan waktu sekitar 20 menit berjalan kaki. Putri melintasi jalan-jalan sempit yang dipenuhi pedagang kaki lima yang mulai mempersiapkan dagangannya. Aroma bubur ayam dan kopi yang mengepul dari gerobak-gerobak kecil mengisi udara pagi. "Pagi, Pak Wawan," sapa Putri pada penjual koran yang selalu duduk di sudut perempatan. "Pagi, Nduk." "Sekolah yang rajin, ya," balas Pak Wawan dengan senyum. Ramah. Asterisk. Jakarta di pagi hari adalah perpaduan keramaian dan kehangatan. Meskipun hiruk-pikuk kendaraan dan klakson tidak pernah absen, ada semacam ritme dan keakraban yang membuat Putri merasa aman dalam perjalanannya. Ia hafal setiap belokan, setiap wajah pedagang, dan setiap suara familiar di sepanjang rutenya. KE sekolah. Asterisk. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Musim hujan telah tiba di Jakarta, membuat pagi terasa lebih sejuk namun juga lembab. Putri merapatkan kemeja seragamnya saat melewati taman kecil yang biasa ia lewati. Taman itu tidak terlalu terawat, dengan beberapa bangku kayu dan pohon-pohon yang memberikan keteduhan. Biasanya taman itu kosong di pagi hari, tetapi hari ini berbeda. Asterisk. Di salah satu sudut taman, di bawah pohon beringin besar, duduk seorang pria yang tampak gemetar kedinginan. Pakaiannya kotor dan kusut,
seperti sudah tidak diganti selama berhari-hari. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tertutup janggut tebal. Namun yang paling menarik perhatian Putri adalah mata pria itu. Mata yang sedih namun tetap hidup, seolah menyimpan ribuan cerita yang ingin diceritakan. Putri berhenti melangkah. Sesuatu dalam dirinya tergerak. Ia teringat ibunya selalu mengajarkan untuk membantu orang lain, betapapun kecil bantuan itu. Tanpa ragu, Putri berjalan mendekati pria itu. "Permisi, Pak," sapa Putri dengan suara kecil, namun jelas. Pria itu mengangkat wajahnya. Terkejut ada yang menyapanya. Kebanyakan orang Jakarta terlalu sibuk untuk memperhatikan keberadaannya, apalagi seorang anak kecil. "Ya, adik," jawabnya dengan suara serak. "Bapak kelihatan kedinginan. Apa Bapak sudah makan pagi?" tanya Putri polos. Pria itu tersenyum lemah. "Belum, Dik, tapi tidak apa-apa." Tanpa pikir panjang, Putri mengeluarkan bungkusan roti isi selai kacang dari tasnya. "Ini, Pak, Bapak bisa makan roti bekal saya." Pria itu terkejut dengan tawaran tulus dari gadis kecil di hadapannya. "Tidak usah, Dik, nanti kamu tidak punya bekal." "Tidak apa-apa, Pak, di sekolah nanti ada makan siang." Putri berbohong kecil. Sebenarnya di sekolahnya tidak ada program makan siang, tapi Putri merasa pria ini lebih membutuhkan makanan daripada dirinya. Setelah beberapa saat ragu, pria itu akhirnya menerima roti tersebut. "Terima kasih, Dik, kamu baik sekali," ucapnya dengan suara bergetar, entah karena dingin atau karena terharu. Putri tersenyum lebar. "Sama-sama, Pak. Semoga Bapak suka roti buatan ibu saya. Selamat makan dan semoga hari Bapak menyenangkan." Setelah mengucapkan itu, Putri melambai dan melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Yang tidak diketahui, Putri adalah bahwa pria yang tampak seperti tunawisma itu sebenarnya adalah Hendra Wijaya, seorang miliarder yang sedang menyamar. Hendra, pemilik Wijaya Group, konglomerat yang menguasai berbagai bidang usaha dari properti hingga teknologi, sedang melakukan eksperimen sosial. Ia ingin mengamati bagaimana orang-orang memperlakukan mereka yang dianggap tidak terlihat di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang materialistis. Selama 2 hari terakhir, Hendra hanya mendapat tatapan jijik dan bisikan-bisikan tidak menyenangkan. Beberapa orang bahkan sengaja menjauh saat melihatnya. Yang lain melemparkan koin dengan cara yang hampir merendahkan. Tidak ada yang benar-benar melihatnya sebagai manusia, hingga gadis kecil ini datang dan menawarkan satu-satunya bekal yang ia miliki. Saat Putri menjauh, Hendra membuka bungkusan roti itu dengan hati-hati. Roti isi selai kacang yang sederhana, tetapi dibungkus dengan rapi dan penuh kasih sayang. Ia menggigit roti tersebut perlahan, dan entah mengapa rasanya lebih lezat dari hidangan mewah manapun yang pernah ia santap di restoran bintang 5. Air. Mata Hendra hampir menetes. Sudah lama ia tidak merasakan ketulusan seperti ini. Sejak kepergian putri kecilnya karena penyakit langka dan kemudian istrinya yang tidak kuat menanggung kesedihan, Hendra seolah kehilangan kepercayaan pada kebaikan dunia. Kekayaannya yang melimpah tidak bisa menggantikan kehampaan di hatinya. Tapi pagi itu, di Taman Kumuh Manggarai, seorang gadis kecil bernama Putri telah menyalakan kembali secercah harapan dalam dirinya. Sementara itu, Putri tiba di sekolah dengan perut sedikit berbunyi karena lapar, tapi ia tidak menyesal. Dalam benaknya ia merasa bahagia telah melakukan sesuatu yang benar. "Putri, mana bekalmu?" tanya Sinta, teman sebangkunya, saat jam istirahat tiba. "Aku memberikannya pada seseorang yang lebih membutuhkan," jawab Putri sederhana. Sinta mengerutkan keningnya heran tetapi kemudian tersenyum. "Kalau begitu kita bagi bekalku. Ibuku membuat terlalu banyak lemper hari ini." Begitulah Putri dengan kebaikan kecilnya, tanpa sadar telah menciptakan gelombang kebaikan yang akan segera mengubah hidupnya dan hidup banyak orang lain di sekitarnya. Di ruang kantornya yang mewah di Sudirman, salah satu distrik bisnis tersibuk di Jakarta, Hendra Wijaya kembali ke sosoknya yang asli, rapi, berwibawa dan kaya raya. Namun pikirannya masih tertuju pada gadis kecil di Taman Manggarai.
Ia telah memutuskan untuk mencari tahu siapa gadis itu dan bagaimana ia bisa membalas kebaikan tulus yang telah mengubah pandangannya. 3 hari berlalu sejak pertemuan Putri dengan pria yang tampak seperti tunawisma di taman. Kehidupan Putri dan Kartini berjalan seperti biasa, penuh perjuangan namun juga dipenuhi kasih sayang. Sore itu Kartini pulang lebih awal dari shiftnya di Rumah Sakit Umum Manggarai. Tubuhnya lelah setelah merawat puluhan pasien, tetapi hatinya selalu ringan saat tahu ia akan bertemu putri tercintanya. "Putri, ibu pulang," seru Kartini sambil membuka pintu apartemen sempit. Mereka Putri yang sedang mengerjakan PR matematika di meja makan kecil mereka langsung berlari menyambut ibunya. "Ibu, hari ini Bu Guru memuji gambarku, katanya aku berbakat." Kartini tersenyum lebar, memeluk putrinya dengan hangat. "Wah, hebat sekali anak ibu ini. Boleh ibu lihat gambarnya?" Putri mengangguk antusias, berlari kembali ke meja untuk mengambil buku gambarnya. Kartini meletakkan tas kerjanya dan melepas sepatu. Apartemen mereka mungkin kecil, tapi selalu terasa seperti istana bagi Kartini, karena ada Putri di dalamnya. Baru saja Kartini hendak duduk untuk melihat hasil karya putrinya, terdengar ketukan di pintu. Mereka berdua saling memandang heran. Jarang sekali ada tamu yang berkunjung ke apartemen mereka, terlebih di sore hari seperti ini. "Sebentar ya sayang, Ibu lihat dulu siapa yang datang," kata Kartini. Bangkit dari duduknya dan berjalan menuju pintu. Saat pintu dibuka, tampaklah seorang pria berusia sekitar 40-an, berpakaian formal dengan setelan jas rapi dan dasi sutra. Ia membawa tas kulit yang terlihat mahal. Dari penampilannya, jelas bahwa pria ini bukan dari lingkungan Manggarai. "Selamat sore. Apa benar ini kediaman Ibu Kartini?" tanya pria itu dengan bahasa Indonesia yang formal, namun ramah. Kartini mengangguk waspada. "Ya, benar. Saya Kartini. Ada keperluan apa ya, Pak?" "Perkenalkan, nama saya Agus Pramono. Saya pengacara dari Wijaya Group." Pria itu memperkenalkan diri sambil menyerahkan kartu namanya yang dicetak di atas kertas tebal berkualitas tinggi. Kartini menerima kartu nama itu dengan dahi berkerut. "Wijaya Group, perusahaan raksasa yang sering muncul di berita itu, apa hubungannya dengan keluarga kecil mereka?" "Maaf, sepertinya ada kesalahan. Saya tidak punya urusan apa-apa dengan Wijaya Group," ujar Kartini, masih belum mempersilakan pria itu masuk. Agus Pramono tersenyum pengertian. "Tidak ada kesalahan, Bu. Saya kemari atas permintaan Bapak Hendra Wijaya sendiri, pemilik Wijaya Group. Beliau ingin bertemu dengan ibu dan putri ibu yang bernama Putri. Boleh saya masuk untuk menjelaskan lebih detail?" Mendengar nama putrinya disebut, kecemasan Kartini meningkat. Bagaimana mungkin seorang miliarder seperti Hendra Wijaya mengenal Putri? Namun keingintahuannya mengalahkan kewaspadaannya. Ia membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan Agus masuk. "Silakan duduk, Pak. Maaf kondisi rumah kami sederhana," kata Kartini, menunjuk ke sofa kecil yang sudah agak lusuh di ruang tamu mereka, yang mungil. Agus duduk dengan santun, sama sekali tidak menunjukkan ketidaknyamanan berada di apartemen sederhana itu. Putri mengintip dari balik pintu kamar, penasaran dengan tamu asing yang datang. "Putri, kemari sayang, ada tamu yang ingin bertemu kita," panggil Kartini. Putri melangkah malu-malu mendekat, lalu duduk di samping ibunya. Kartini melingkarkan tangannya di bahu Putri secara protektif. "Jadi apa sebenarnya keperluan Bapak menemui kami?" tanya Kartini langsung. Pokok persoalan. Agus membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map. 3 hari yang lalu, Putri bertemu dengan seorang pria di taman dekat sini. Pria yang tampak seperti tunawisma. Kartini menoleh ke Putri dengan tatapan bertanya. Putri mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Aku memberikan bekal roti selai kacangku padanya karena dia kelihatan lapar dan kedinginan." Mata Kartini melembut mendengar pengakuan putrinya. Ia selalu mengajarkan Putri untuk berbagi dan hatinya hangat mengetahui putrinya menerapkan ajaran itu. "Pria yang Putri temui itu," lanjut Agus, "sebenarnya adalah Bapak Hendra Wijaya sendiri." Kartini
terperangah. Apa maksud Bapak, pemilik Wijaya Group? Agus mengangguk. Benar, Bu. Pak Hendra sedang melakukan eksperimen sosial, menyamar sebagai tunawisma untuk melihat bagaimana orang-orang memperlakukan mereka yang kurang beruntung. Selama 2 hari beliau hanya mendapat penghinaan dan pengabaian. Putri adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan kemanusiaan dan kebaikan. Putri menatap Agus dengan mata membulat. Jadi, Bapak itu bukan benar-benar tunawisma? Dia orang kaya? Benar, Putri. Dan beliau sangat tersentuh dengan kebaikanmu. Begitu tersentuhnya hingga beliau ingin membalas budi, jelas Agus. Kartini merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Pak Agus, kalau Bapak Hendra ingin berterima kasih, sampaikan saja bahwa kami senang bisa membantu. Tidak perlu ada balasan apa-apa. Saya mengajarkan Putri untuk berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Agus mengangguk menghargai. Sikap ibu sungguh terpuji. Namun Pak Hendra bersikeras. Beliau ingin menawarkan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kalian. Dari dalam map, Agus mengeluarkan beberapa dokumen. Pak Hendra menawarkan beasiswa penuh untuk Putri dari sekolah dasar hingga universitas di lembaga pendidikan terbaik. Dan untuk ibu, beliau menawarkan posisi di Yayasan Kesehatan Wijaya dengan gaji 3 kali lipat dari penghasilan IBU sekarang, jam kerja fleksibel, dan berbagai tunjangan. Kartini membisu. Tawaran itu terdengar seperti mimpi terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sebagai seorang ibu tunggal, ia telah berjuang keras membesarkan Putri sendirian, bekerja di 2 rumah sakit dengan shift yang melelahkan. Tawaran ini bisa mengubah hidup mereka selamanya, Namun koma alarm internal Kartini berbunyi. Sepanjang hidupnya, ia belajar bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Maaf Pak Agus, tapi ini terlalu mendadak. Apa sebenarnya yang Pak Hendra harapkan dari kami? Tidak ada, Bu, jawab Agus dengan tegas. Pak Hendra hanya ingin membalas kebaikan tulus Putri. Beliau kehilangan putri kecilnya karena penyakit langka beberapa tahun lalu. Dokter terlambat mendiagnosis penyakitnya. Istrinya yang tidak kuat menanggung kesedihan mengakhiri hidupnya sendiri tidak lama kemudian. Kartini menutup mulutnya, terkejut dengan tragedi yang dialami Hendra. Saya turut berduka. Kebaikan Putri membangkitkan sesuatu dalam diri Pak Hendra. Ingatan akan putrinya dan keinginan untuk berbuat baik kembali, Agus melanjutkan. Beliau ingin bertemu langsung dengan kalian untuk mendiskusikan tawaran ini. Besok, jika IBU berkenan. Kartini masih ragu. Ia menatap Putri yang tampak bingung dengan pembicaraan orang dewasa ini. Masa depan cerah yang bisa dimiliki Putri dengan kesempatan ini melintas dalam benaknya. Namun pengalamannya sebagai perawat yang sering melihat pasien dari berbagai lapisan sosial membuatnya waspada terhadap niat-niat tersembunyi. Saya perlu waktu untuk berpikir, kata Kartini akhirnya. Dan jika kami setuju untuk bertemu, itu bukan berarti kami menerima tawaran ini. Agus mengangguk hormat. Tentu Bu, saya mengerti. Ini kartu nama saya dengan nomor pribadi yang bisa IBU hubungi. Pak Hendra akan sangat senang jika Ibu bersedia bertemu dengannya besok di kantornya di Sudirman. Setelah Agus pamit, Kartini duduk di sofa memandangi kartu nama di tangannya. Pikirannya berkecamuk dengan kekhawatiran, harapan, dan kecurigaan. Ibu kenapa? Tanya Putri polos menyadari kegelisahan ibunya. Kartini tersenyum lemah. Tidak apa-apa sayang, ibu hanya sedang berpikir. Apa kita akan bertemu dengan bapak yang aku beri roti itu? Ibu belum tahu Putri, kita lihat besok ya. Malam itu, setelah menidurkan Putri, Kartini melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia mencari informasi di internet. Dengan smartphone sederhananya, ia mencari semua yang bisa ia temukan tentang Hendra Wijaya. Artikel demi artikel menampilkan sosok Hendra sebagai pengusaha sukses yang tertutup. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya, kecuali bahwa ia pernah mengalami tragedi keluarga beberapa tahun lalu. Satu artikel lama menyebutkan tentang pembangunan rumah sakit, khusus penyakit langka yang didirikan Hendra, didedikasikan untuk putrinya yang telah tiada.
Kemudian Kartini menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa bulan lalu, Hendra mengumumkan rencana untuk mendirikan yayasan kesehatan yang akan fokus pada perawatan preventif dan edukasi kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Ini sejalan dengan apa yang selalu Kartini impikan, perawatan kesehatan yang terjangkau untuk semua orang. Kartini menutup matanya, berdoa dalam hati, meminta petunjuk. Ia selalu mengajarkan Putri untuk percaya pada kebaikan, tapi ia juga harus melindungi putrinya. Keputusan ini bisa mengubah hidup mereka selamanya. Entah menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Keesokan paginya, dengan tekad yang sudah bulat, Kartini menelpon nomor yang tertera di kartu nama Agus Pramono. "Selamat pagi, Pak Agus. Ini Kartini. Kami bersedia bertemu dengan Bapak Hendra hari ini." Di seberang telepon, Agus tersenyum. "Selamat pagi, Bu Kartini. Pak Hendra akan sangat senang mendengarnya. Saya akan menjemput Ibu dan Putri jam 2 siang nanti, jika berkenan." Saat Kartini menutup telepon, ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Bahwa roti isi selai kacang yang dibagikan Putri dengan ketulusan akan membuka pintu kesempatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tepat pukul 2 siang, sebuah mobil Mercedes hitam mengkilap berhenti di depan apartemen sederhana Kartini dan Putri. Beberapa tetangga mengintip dari jendela mereka, penasaran dengan kehadiran mobil mewah di lingkungan sederhana Manggarai. Agus Pramono keluar dari mobil dan berjalan menuju apartemen Kartini. "Ibu, mobilnya sudah datang," seru Putri yang sejak tadi mengintip dari jendela kecil apartemen mereka. Kartini menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Ia sudah mengenakan pakaian terbaiknya, blus biru tua sederhana dan rok hitam yang biasa ia pakai untuk acara penting di rumah sakit. Rambutnya yang biasanya hanya diikat sederhana, hari ini digelung rapi. Putri juga tampak cantik dengan dress kuning pemberian tantenya saat ulang tahun terakhir. "Putri, dengarkan Ibu." Kartini berlutut menyejajarkan pandangannya dengan putrinya. "Apapun yang terjadi nanti, kita tetap keluarga sederhana yang bahagia ya. Kita tidak perlu berubah menjadi orang lain untuk diterima." Putri mengangguk polos. "Iya, Bu. Aku sayang Ibu apa adanya." Ketukan di pintu membuat Kartini berdiri dan merapikan pakaiannya sekali lagi. Ia membuka pintu dan disambut oleh Agus yang tersenyum ramah. "Selamat siang, Bu Kartini, Putri. Kalian sudah siap?" tanya Agus. "Siap, Pak," jawab Kartini, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Perjalanan dari Manggarai KE Gedung Pencakar Langit Wijaya Group di Sudirman memakan waktu hampir 1 jam karena kemacetan Jakarta yang legendaris. Selama perjalanan, Putri terpesona dengan interior mobil mewah itu. Layar TV kecil di belakang kursi depan, AC yang begitu dingin, dan kursi kulit yang begitu nyaman. Bagi gadis kecil yang terbiasa dengan angkutan umum panas dan sesak, ini seperti naik pesawat. "Pak, Agus," panggil Putri tiba-tiba. "Apa Bapak yang kemarin itu benar-benar orang yang sama yang saya beri roti?" Agus tersenyum dari kursi depan. "Benar, Putri. Pak Hendra sedang menyamar waktu itu." "Tapi kenapa dia menyamar jadi orang miskin? Bukannya enak jadi orang kaya?" tanya Putri dengan kepolosan khas anak dash. Kartini hampir menegur putrinya karena pertanyaan yang terlalu langsung, tapi Agus tertawa kecil. "Pertanyaan bagus, Putri. Terkadang orang kaya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Mereka ingin mengerti kehidupan orang lain. Pak Hendra ingin tahu apakah orang-orang Jakarta masih punya kepedulian pada sesama," jelas Agus. "Dan ternyata tidak banyak yang peduli, ya?" gumam Kartini. Agus mengangguk. "Sayangnya begitu. Kecuali Putri Ibu ini." Ketika mobil memasuki basement gedung Wijaya Tower, Kartini merasakan jantungnya berdebar kencang. Gedung 50 lantai ini adalah simbol kesuksesan dan kekayaan dunia yang sangat berbeda dari kehidupannya selama ini. Mereka diantar KE lift khusus yang langsung menuju lantai 50, tempat kantor pribadi Hendra berada.
Lift bergerak sangat cepat, membuat telinga Putri sedikit berdenging. "Wah, kita terbang, Bu," seru Putri, memegang tangan ibunya erat. Pintu lift terbuka, menampilkan ruangan luas dengan pemandangan Jakarta yang spektakuler melalui jendela-jendela besar. Lantai marmer, lukisan-lukisan mahal dan perabotan mewah memenuhi ruangan itu. Di salah satu sudut, seorang pria berdiri membelakangi mereka, memandang kota dari ketinggian. "Pak Hendra, mereka sudah tiba," ucap Agus. Pria itu berbalik perlahan. Hendra Wijaya, dalam balutan jas formal yang rapi, terlihat sangat berbeda dari tunawisma yang ditemui Putri. Namun, matanya mata yang sedih, namun hidup itu masih sama. "Putri," ucapnya lembut, berjalan mendekat. "Kita bertemu lagi." Putri menatap Hendra dengan mata membulat, mencoba mencocokkan wajah rapi di hadapannya dengan pria berjanggut tebal yang ia temui di taman. Setelah beberapa saat, ia mengenalinya dari matanya. "Bapak yang di taman," serunya. "Bapak sudah mandi, ya? Jadi keren." Komentar polos Putri membuat semua orang dewasa di ruangan itu tertawa, mencairkan ketegangan yang ada. "Benar sekali, Putri. Aku sudah mandi dan bercukur." Hendra tersenyum, kemudian mengalihkan pandangannya ke Kartini. "Dan Anda pasti Ibu Kartini. Terima kasih sudah bersedia datang." "Terima kasih atas undangannya, Pak Hendra," balas Kartini formal. "Mari, silakan duduk. Agus, tolong siapkan minuman dan makanan kecil untuk tamu kita," pinta Hendra. Mereka duduk di area sofa yang nyaman. Putri masih memandang sekitar dengan takjub, sementara Kartini berusaha tetap tenang, meski berada di lingkungan yang sangat asing baginya. "Saya yakin Agus sudah menjelaskan alasan saya ingin bertemu kalian." Hendra memulai pembicaraan. 3 hari yang lalu Putri Anda memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi saya." "Hanya roti selai kacang biasa, Pak," kata Kartini rendah hati. Hendra menggeleng. "Bukan rotinya yang penting, tapi ketulusan di baliknya. Selama 2 hari menyamar sebagai tunawisma, saya melihat sisi terburuk manusia, pengabaian, penghinaan, bahkan rasa jijik. Lalu Putri datang dan memperlakukan saya sebagai manusia tanpa pamrih. Itu mengingatkan saya pada putri saya sendiri." Suara Hendra sedikit bergetar saat menyebut putrinya. Kartini bisa merasakan kesedihan yang dalam pada pria kaya di hadapannya ini. "Maaf atas kehilangan Anda, Pak," ucap Kartini tulus. Hendra mengangguk berterima kasih. "Nama putri saya Kiara. Dia meninggal karena penyakit langka yang terlambat didiagnosis. Dia selalu memiliki kepedulian yang besar pada orang lain, seperti Putri. Setelah kepergiannya dan kemudian istri saya kehilangan arah. Saya punya segalanya tapi tidak punya apa-apa." Putri, yang mendengarkan dengan serius, tiba-tiba bertanya, "Apa Bapak kesepian?" Pertanyaan polos itu menusuk tepat ke jantung permasalahan. Hendra tersenyum sedih. "Ya Putri, saya sangat kesepian." "Saya bisa jadi teman Bapak," tawar Putri dengan ketulusan yang hanya dimiliki anak-anak. "Ibu bilang, kita harus berteman dengan orang yang kesepian." Mata Hendra berkaca-kaca. Ia menoleh ke Kartini. "Anda telah membesarkan putri yang luar biasa, Bu Kartini." "Saya berusaha mengajarkan nilai-nilai yang benar padanya, Pak," jawab Kartini. Agus kembali dengan minuman dan kue-kue kecil. Putri menatap kue-kue cantik itu dengan mata berbinar, tapi menunggu ibunya mengizinkan sebelum mengambilnya. "Silakan Putri," Hendra mempersilakan. "Ini khusus untuk kalian." Setelah Putri mulai menikmati kue dan asik dengan jus jeruknya, Hendra melanjutkan pembicaraan ke arah yang lebih serius. "Bu Kartini, saya ingin menawarkan kesempatan ini dengan tulus. Beasiswa pendidikan terbaik untuk Putri dan posisi di yayasan kesehatan saya untuk Anda. Ini bukan karena kasihan, tapi karena saya melihat potensi luar biasa pada Putri. Dan dari profil Anda sebagai perawat, saya tahu Anda memiliki dedikasi dan keterampilan yang kami butuhkan." Kartini menarik napas panjang. "Pak Hendra, tawaran Anda sangat murah hati. Tapi saya punya beberapa pertanyaan dan, jika boleh jujur, kekhawatiran." "Silakan Bu."
Saya menghargai kejujuran, ujar Hendra. Pertama, pendidikan apa yang akan Putri dapatkan? Saya ingin dia tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga memiliki empati dan nilai moral yang kuat. Asterisk Hendra mengangguk. Sekolah yang saya rekomendasikan adalah Jakarta International School of Excellence. Mereka memiliki kurikulum yang menekankan tidak hanya akademik, tapi juga pengembangan karakter dan tanggung jawab sosial. Saya bisa mengatur agar Anda mengunjungi sekolah itu terlebih dahulu sebelum memutuskan. Kedua, lanjut Kartini, posisi apa yang Anda tawarkan pada saya? Saya tidak ingin mendapatkan perlakuan istimewa atau posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan saya, hanya karena hubungan ini. Saya menghargai prinsip Anda, jawab Hendra. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai perawat selama 10 tahun di 2 rumah sakit berbeda, saya menawarkan posisi koordinator program layanan masyarakat. Anda akan memimpin tim yang memberikan edukasi dan layanan kesehatan preventif untuk masyarakat prasejahtera. Ini bukan posisi simbolis, Bu Kartini. Anda akan bekerja keras, tapi dengan jam yang lebih manusiawi dan kompensasi yang layak. Asterisk Kartini menimbang-nimbang informasi ini. Posisi itu sesuai dengan passionnya selama ini, pencegahan dan edukasi kesehatan. Dan yang ketiga, Kartini melanjutkan dengan suara lebih pelan. Saya ingin tetap tinggal di apartemen kami, setidaknya untuk sementara. Kami perlu waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini, dan saya tidak ingin Putri kehilangan akar dan nilai-nilai kesederhanaan yang selama ini kami jaga. Asterisk permintaan ini tampaknya mengejutkan Hendra, tapi ia tersenyum penuh pengertian. Tentu, Bu Kartini, saya menghormati keputusan Anda. Mungkin suatu saat nanti ketika kalian sudah siap, saya bisa membantu menemukan tempat tinggal yang lebih nyaman, tapi tetap sesuai dengan nilai-nilai yang Anda junjung. Asterisk Kartini menatap Putri yang sedang asyik dengan kue ketiganya, kemudian kembali memandang Hendra. Saya butuh waktu untuk mempertimbangkan semua ini, Pak. Ini keputusan besar yang akan mengubah hidup kami. Tentu saja, angguk Hendra. Ambil waktu yang Anda butuhkan. Tapi izinkan saya menambahkan satu hal, kesempatan ini tidak datang dengan ikatan atau kewajiban apapun. Jika suatu saat Anda merasa tidak nyaman atau ingin mundur, Anda bebas melakukannya. Beasiswa Putri akan tetap berlanjut tanpa syarat. Asterisk. Selama sisa pertemuan, mereka berbicara lebih santai. Hendra menceritakan beberapa proyek sosial, yayasan kesehatan, Wijaya, sementara Kartini berbagi pengalamannya sebagai perawat di lingkungan prasejahtera. Putri, yang sudah kenyang dengan kue, berkeliling ruangan dengan izin Hendra, terpesona dengan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Jakarta kelihatan seperti mainan dari sini, ya Pak? Kata Putri polos. Hendra tertawa kecil. Benar, Putri. Kadang kita perlu melihat dari ketinggian untuk menyadari betapa kecilnya kita di tengah kota besar ini. Asterisk. Ketika hari mulai sore, Kartini dan Putri berpamitan. Hendra memberikan sebuah map berisi semua informasi yang mereka butuhkan untuk mempertimbangkan tawarannya. Terima kasih sudah datang hari ini, ucap Hendra sambil mengantar mereka ke lift. Dan Putri, terima kasih untuk roti selai kacangnya tempo hari. Itu roti paling enak yang pernah saya makan. Asterisk Putri tersenyum lebar. Sama-sama, Pak. Lain kali saya bawakan yang lebih banyak. Asterisk. Dalam perjalanan pulang, Kartini tenggelam dalam pikirannya. Kesempatan ini bisa mengubah hidup mereka. Tidak ada lagi shift ganda yang melelahkan. Putri bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Masa depan yang lebih cerah terbentang di depan mata. Namun, ada kekhawatiran yang terus menghantuinya. Akankah dunia baru ini mengubah nilai-nilai yang selama ini ia tanamkan pada Putri? Akankah uang dan kemewahan pada akhirnya merusak kesederhanaan dan ketulusan putrinya? Asterisk seminggu kemudian, setelah mengunjungi sekolah yang direkomendasikan Hendra dan berbicara panjang lebar dengan Agus tentang detail posisi yang ditawarkan, Kartini mengambil keputusan. Ia menelpon Agus. Saya menerima tawaran Pak Hendra dengan syarat-syarat yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ujarnya mantap. Pak Hendra akan sangat senang mendengarnya, Bu, balas Agus.
Beliau berpesan, ini bukan akhir dari sebuah cerita, tapi awal dari perjalanan baru yang akan kalian tempuh bersama. Asterisk. Dan memang benar, hari itu menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan Kartini, dan Putri babak yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pada akhirnya transformasi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Asterisk. Sebulan telah berlalu sejak Kartini menerima tawaran Hendra Wijaya. Kehidupan baru perlahan mulai terbentuk, bagai kanvas yang diisi warna-warna baru, meski garis-garis lamanya masih terlihat jelas. Pagi itu seperti biasa Kartini menyiapkan sarapan sederhana untuk Putri, bubur ayam dengan telur dan kerupuk sebelum putrinya berangkat KE sekolah barunya. "Putri, cepat sayang, Pak Dimas sudah menunggu di bawah," seru Kartini sambil menyiapkan tas sekolah Putri. Asterisk. Pak Dimas adalah sopir yang ditugaskan Hendra untuk mengantar jemput Putri KE sekolah barunya. Meski Kartini awalnya menolak fasilitas ini, ia akhirnya menerima setelah menyadari jarak sekolah baru Putri yang cukup jauh dan tidak terjangkau transportasi umum. Asterisk. Putri muncul dengan seragam baru Jakarta International School of Excellence, kemeja putih dengan logo sekolah, rok kotak-kotak biru tua, dan dasi kupu-kupu kecil yang masih miring di lehernya. Kartini membetulkan dasi putrinya dengan lembut. "Bagaimana perasaanmu hari ini? Sudah seminggu di sekolah baru?" tanya Kartini. Asterisk. Putri mengangkat bahu kecilnya. "Baik-baik saja. Teman-teman di sana baik, Bu. Tapi mereka semua punya tablet dan ponsel sendiri. Mereka heran kenapa aku tidak punya." Asterisk. Kartini menghela napas. Ini salah satu tantangan yang ia khawatirkan, kesenjangan sosial antara Putri dan teman-teman barunya dari keluarga kaya. "Kita sudah membicarakan ini, sayang. Kamu masih terlalu kecil untuk punya ponsel sendiri. Nanti kalau sudah waktunya ibu akan belikan," kata Kartini lembut. "Aku tahu, Bu. Aku tidak apa-apa kok. Oh iya, Bu Indah guru seniku memuji lukisanku kemarin. Katanya aku berbakat." Putri mengalihkan pembicaraan dengan ceria. Asterisk. Kartini tersenyum lega melihat putrinya masih bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. "Nah, itu baru anak ibu yang hebat. Lukisan apa yang kamu buat?" "Lukisan kita bertiga, Ibu, aku dan Pak Hendra, sedang piknik di taman," jawab Putri polos. Asterisk. Kartini terdiam sejenak. Selama sebulan ini, Hendra memang sering mengunjungi mereka, membawakan makanan atau buku-buku untuk Putri. Kartini bisa melihat ikatan yang mulai terbentuk antara Putri dan Hendra, sesuatu yang membuat hatinya hangat sekaligus waspada. "Ayo turun, nanti kamu terlambat." Kartini mengalihkan pembicaraan menyerahkan kotak bekal pada Putri. Asterisk. Di bawah, Pak Dimas sudah menunggu dengan mobil. Toyota hitam cukup bagus, tapi tidak terlalu mencolok. Sesuai permintaan Kartini yang tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian di lingkungan mereka. "Selamat pagi, Bu Kartini," Dik Putri sapa Pak Dimas ramah. "Pagi, Pak. Terima kasih sudah tepat waktu seperti biasa," balas Kartini. Asterisk. Setelah Putri masuk KE mobil dan melambaikan tangan, Kartini bergegas kembali KE apartemen untuk bersiap KE kantornya sendiri. Ia kini bekerja di Yayasan Kesehatan Wijaya sebagai koordinator program layanan masyarakat. Posisi ini memberinya kesempatan untuk menerapkan ide-ide yang selama ini hanya bisa ia impikan. Program imunisasi gratis untuk anak-anak prasejahtera, edukasi kesehatan preventif untuk komunitas, dan pelatihan kader kesehatan di daerah kumuh, Jakarta. Kartini menatap sekeliling apartemennya yang masih sama. Kecil namun kini terasa lebih terawat berkat penghasilannya yang meningkat. Ia sengaja memutuskan untuk tetap tinggal di sini, meski Hendra beberapa kali menawarkan apartemen yang lebih baik. Bagi Kartini, penting bagi Putri untuk tetap terhubung dengan akar-akarnya, untuk mengerti bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang ia miliki, melainkan siapa ia sebenarnya. Asterisk. Setelah bersiap, Kartini berangkat KE kantornya di gedung Yayasan Kesehatan Wijaya di kawasan Kuningan. Berbeda dengan Wijaya Tower yang mewah dan intimidatif, gedung yayasan ini lebih sederhana dan ramah, meski tetap profesional. Disinilah Kartini mulai membangun karir barunya, perlahan menemukan suaranya di tengah lingkungan yang sama sekali baru baginya. Asterisk. Saat memasuki ruang rapat untuk meeting pagi,
Kartini bisa merasakan beberapa pasang mata mengikutinya. Meski sudah sebulan bekerja di sini, ia masih sering mendapat tatapan penasaran dari beberapa rekan kerja yang mengetahui bagaimana ia bisa mendapatkan posisi ini. Pagi, Bu Kartini sapa Direktur Yayasan, Ibu Mirna, wanita profesional berusia 50-an yang selalu tampil berwibawa namun ramah. Siap untuk presentasi proposal program kita hari ini? Siap, Bu, jawab Kartini dengan keyakinan yang ia bangun perlahan selama sebulan terakhir. Meeting berlangsung lancar. Kartini mempresentasikan proposal program edukasi gizi untuk ibu-ibu di Kampung Melayu, salah satu wilayah padat penduduk di Jakarta. Program ini adalah idenya sendiri, berdasarkan pengalamannya sebagai perawat yang sering menemui kasus malnutrisi pada anak-anak karena keterbatasan pengetahuan orang tua. Presentasi yang sangat baik, Bu Kartini, puji Ibu Mirna setelah meeting selesai. Saya suka pendekatan praktis yang Ibu tawarkan. Banyak program gagal karena terlalu teoretis dan tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Astris Kartini tersenyum berterima kasih. Ia mulai merasa diterima dan dihargai atas kemampuannya sendiri, bukan hanya karena hubungannya dengan Hendra. Namun, tidak semua orang di yayasan menerima kehadirannya dengan baik. Tuan Bambang, salah satu anggota senior Dewan Penasehat Yayasan dan teman lama Hendra, sering menunjukkan ketidaksetujuan terhadap ide-ide Kartini yang ia anggap terlalu populis dan tidak efisien secara finansial. Bu Kartini, panggil Tuan Bambang setelah rapat, suaranya formal dan dingin. Saya perhatikan program-program yang Ibu usulkan cenderung, bagaimana ya mengatakannya, terlalu fokus pada kuantitas daripada kualitas. Kartini menegakkan punggungnya. Ia mungkin baru di lingkungan ini, tapi bukan berarti ia akan membiarkan dirinya diintimidasi. Maksud Bapak? Maksud saya, daripada menyebar tipis dana kita untuk ratusan keluarga dengan program-program kecil seperti ini, bukankah lebih baik kita fokus pada pembangunan fasilitas kesehatan modern yang bisa memberikan dampak jangka panjang? Jelas, Tuan Bambang. Dengan segala hormat, Pak Bambang, Kartini menjawab dengan tenang namun tegas, pendekatan yang Bapak usulkan tentu punya nilai, tapi tidak akan menjangkau akar masalah. Kita bisa membangun rumah sakit canggih, tapi kalau masyarakat tidak punya pengetahuan dasar tentang kesehatan preventif, mereka akan terus sakit dan fasilitas kita akan kewalahan. Asterisk Tuan Bambang tersenyum tipis, namun matanya dingin. Idealisme anak muda. Waktu akan membuktikan pendekatan mana yang lebih efektif. Saya hanya khawatir, arah yayasan ini mulai bergeser sejak kehadiran beberapa pihak. Astris implikasi kata-katanya jelas. Ia menganggap Kartini mengubah arah yayasan melalui pengaruhnya pada Hendra. Sebelum Kartini bisa menjawab, Tuan Bambang sudah berbalik pergi meninggalkan Kartini dengan kemarahan yang tertahan. Asterisk. Saat makan siang, Kartini menceritakan kejadian itu pada Dr. Rina, rekan kerja yang telah menjadi temannya di yayasan. Jangan diambil hati Kartini, nasihat Rina, sambil menyendok nasi padang mereka. Tuan Bambang memang begitu. Dia terbiasa dengan pendekatan amal model lama, membangun gedung, memotong pita, foto untuk laporan tahunan. Ide-idemu tentang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terlalu revolusioner bagi pikirannya yang kaku. Tapi dia seolah menganggap, aku hanya memanfaatkan hubunganku dengan Pak Hendra. Keluh Kartini. Asterisk Rina menyeruput es tehnya. Ya, kau memang masuk dengan cara yang tidak konvensional. Tapi siapa yang peduli? Hasilmu berbicara. Program vaksinasi bulan lalu mencapai target 120%, kan? Itu yang penting. Asterisk sore itu, di sekolah Putri, tantangan berbeda sedang menanti. Putri sedang mengikuti kelas seni ketika Nyonya Utami, Kepala Sekolah Baru Jakarta International School of Excellence, masuk untuk observasi kelas. Nyonya Utami berasal dari keluarga pendidik terkemuka di Jakarta, generasi ketiga yang memimpin institusi pendidikan elit. Anak-anak, ini lukisan yang sangat bagus, puji Bu Indah, guru seni, melihat hasil karya para murid. Putri, coba jelaskan lukisanmu pada teman-teman.
Astris Putri maju dengan malu-malu, membawa lukisan keluarga yang ia ceritakan pada ibunya pagi tadi. Ini lukisan keluargaku. Ini ibuku, ini aku, dan ini Pak Hendra. Kami sedang piknik di taman. Pak Hendra Wijaya maksudmu? Tanya salah satu teman sekelasnya Reza, putra seorang diplomat. Ayahku bilang dia orang terkaya ke-3 di Indonesia. Asterisk bisik-bisik mulai terdengar di kelas. Putri menggeleng dengan polos. Bukan ayahku, tapi dia baik seperti ayah. Dia suka main KE rumahku dan membawakan aku buku. Asterisk Nyonya Utami, yang sejak tadi memperhatikan mengerutkan kening. Setelah kelas selesai, ia memanggil Bu Indah KE kantornya. Jadi, Putri ini anak yang mendapat beasiswa penuh itu? Tanyanya. Suaranya halus, namun mengandung penilaian. Benar, Bu Kepala. Anak yang sangat berbakat dan sopan, jawab Bu Indah. Tentu. Saya hanya khawatir dengan penyesuaian dirinya di sini. Background keluarganya sangat berbeda dari mayoritas siswa kita. Dan hubungannya dengan Tuan Hendra Wijaya, itu tidak biasa, bukan? Astris Bu Indah mengerutkan kening, tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Saya rasa Putri beradaptasi dengan sangat baik, Bu. Dia cerdas dan mudah berteman. Saya tidak melihat adanya masalah. Tentu, Nyonya Utami tersenyum tipis. Saya hanya ingin memastikan standar dan, atmosfer sekolah kita tetap terjaga. Tidak semua anak cocok dengan lingkungan akademis yang kita tawarkan. Anda mengerti maksud saya? Asterisk Bu Indah mengerti dengan jelas. Nyonya Utami mempertanyakan tempat Putri di sekolah elit ini, terlepas dari kecerdasan dan bakatnya. Tapi Bu Indah hanya mengangguk sopan sambil membuat catatan mental untuk memperhatikan Putri lebih dekat dan melindunginya dari prasangka tersembunyi kepala sekolah. Malam itu, ketika Kartini dan Putri berbagi cerita harian mereka di meja makan sederhana apartemen Manggarai, tidak satu pun dari mereka menyinggung tantangan yang mereka hadapi. Putri bercerita dengan antusias tentang pelajaran barunya, sementara Kartini menceritakan dengan bangga tentang program baru yayasan. Keduanya, secara naluriah, ingin melindungi satu sama lain dari sisi gelap dunia baru yang sedang mereka jelajahi. Tepat pukul 8 malam, telepon berdering. Hendra Wijaya yang kini rutin menelpon seminggu 2 kali untuk menanyakan kabar mereka. Bagaimana sekolah hari ini, Putri? Tanya Hendra setelah berbasa-basi dengan Kartini. Seru, Om Hendra. AKU membuat lukisan kita bertiga. Piknik di taman. Bu Indah memuji lukisanku. Wah, hebat. Om ingin lihat lukisan itu kapan-kapan. Hendra terdengar tulus. Besok ku bawa ya, Om. Om jadikan makan malam di rumah besok. Astris Kartini tersenyum mendengar putrinya. Putri telah mengundang Hendra makan malam di apartemen mereka. Ingin memamerkan masakan sederhana yang baru ia pelajari dari Kartini, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi. Tentu, Om tidak akan melewatkannya, janji Hendra. Setelah menutup telepon, Kartini menatap putrinya yang kini sibuk menyusun rencana untuk makan malam besok. Dalam hati, ia berdoa semoga dunia baru yang tengah mereka masuki ini tidak akan mengubah ketulusan dan kebaikan hati putrinya. Kualitas yang justru menjadi alasan mereka bisa sampai di titik ini. Sementara itu, di kantornya yang mewah, Hendra menutup telepon dengan senyum hangat. Percakapan singkat dengan Putri selalu menjadi highlight harinya. Di mejanya tergeletak laporan dari Tuan Bambang yang mengkritik program-program Kartini dan juga catatan dari sekretarisnya tentang panggilan dari Nyonya Utami yang ingin mendiskusikan situasi khusus salah satu siswa beasiswa. Hendra mengesampingkan kedua dokumen itu. Besok adalah malam spesial makan malam sederhana dengan 2 orang yang entah bagaimana telah membawa kembali makna dalam hidupnya yang hampa. 3 bulan telah berlalu sejak Putri memulai sekolah barunya dan Kartini menempati posisi barunya di Yayasan Kesehatan Wijaya. Musim hujan di Jakarta mulai mereda, memberikan jeda dari banjir yang kerap melanda kawasan Manggarai tempat mereka tinggal. Meski apartemen mereka terletak di lantai 2 dan relatif aman dari banjir, jalanan di sekitarnya sering tergenang
membuat akses keluar masuk menjadi tantangan tersendiri. Pada suatu minggu pagi yang cerah, Kartini sedang menjemur pakaian di balkon kecil apartemen mereka ketika Putri menerima telepon dari Hendra. "Om Hendra mau bicara dengan ibu," kata Putri, menyerahkan telepon dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Pak Hendra," sapa Kartini sopan. Meski hubungan mereka sudah berkembang lebih dekat selama beberapa bulan terakhir, Kartini tetap menjaga kesopanan formal dalam percakapannya dengan Hendra. "Pagi, Kartini," balas Hendra ramah. "Hari ini cerah, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Saya ingin mengajak kalian melihat sesuatu." "Melihat apa, Pak?" tanya Kartini penasaran. "Kejutan," jawab Hendra singkat. Nada suaranya terdengar bersemangat seperti anak kecil yang ingin memamerkan mainan baru. Setelah persetujuan Kartini, 1 jam kemudian sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan apartemen mereka. Hendra sendiri yang menyetir tanpa sopir atau pengawal, sesuatu yang kini menjadi kebiasaannya saat mengunjungi Kartini dan Putri. Ia ingin interaksi mereka tetap personal, jauh dari formalitas yang biasa mengelilingi kehidupannya sebagai seorang miliarder. "Kita mau kemana, Om?" tanya Putri bersemangat saat mereka mulai melaju, meninggalkan kawasan Manggarai. "Ke tempat spesial," jawab Hendra misterius, mengedipkan mata pada Putri melalui kaca spion tengah mobil, melaju melalui jalan-jalan Jakarta yang relatif lengang di hari Minggu, melewati pusat kota, kemudian mengarah ke kawasan Jakarta Selatan yang lebih asri. Setelah berkendara sekitar 30 menit, mereka memasuki sebuah kompleks apartemen mewah di daerah Pondok Indah. Pepohonan rindang menghiasi sepanjang jalan masuk dan air mancur besar menyambut di lobi utama. "Pak Hendra," Kartini mulai merasa tidak nyaman menebak mana arah kunjungan ini. Hendra mempersilakan mereka turun dan mengantar mereka ke sebuah lift privat yang langsung menuju lantai 15. Lift terbuka, menampilkan koridor pendek dengan hanya 2 pintu apartemen. "Kita sampai," ucap Hendra, mengeluarkan sebuah kartu akses dan membuka salah satu pintu. Pemandangan yang menyambut mereka membuat Putri terkesiap. Sebuah apartemen mewah dengan ruang tamu luas dan jendela-jendela besar yang menghadap ke pemandangan Jakarta yang menakjubkan. Perabotan modern namun nyaman terlihat di seluruh ruangan dengan sentuhan warna-warna lembut yang menenangkan. "Wow, ini rumah Om Hendra?" tanya Putri, berlarian ke jendela besar untuk melihat pemandangan. "Bukan," Hendra tersenyum, menatap Kartini penuh arti. "Ini mungkin rumah baru kalian jika kalian mau." Kartini merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini, tapi tetap terkejut dengan kenyataan di hadapannya. "Mari kuajak kalian berkeliling," ajak Hendra, tidak menunggu respon Kartini yang masih terpaku. Apartemen itu memiliki 3 kamar tidur, masing-masing dengan kamar mandi dalam, dapur modern dengan peralatan lengkap, ruang makan yang cukup untuk 6 orang, bahkan ada ruang belajar khusus yang sudah dilengkapi, rak buku dan meja belajar untuk Putri. "Ini kamarmu, Putri." Hendra menunjukkan sebuah kamar dengan tempat tidur, queen size dan rak buku yang sudah terisi dengan berbagai buku cerita anak. "Bagaimana menurutmu?" "Besar sekali," seru Putri, melompat ke tempat tidur yang empuk. "Ini semua untukku." Hendra mengangguk. Senyum lebar menghiasi wajahnya melihat kegembiraan Putri. Ia kemudian menoleh pada Kartini yang sejak tadi diam. "Dan ini kamarmu." Hendra membuka pintu kamar utama yang luas dengan jendela besar menghadap ke timur. Pagi, hari matahari terbit akan menyinari kamar ini dengan indah. Kartini melangkah masuk, merasakan karpet lembut di bawah kakinya. Kamar ini bahkan lebih besar dari seluruh apartemen mereka di Manggarai. Ada ruang duduk kecil di sudut kamar dan pintu yang mengarah ke kamar mandi mewah dengan bathtub dan shower terpisah. "Pak Hendra," Kartini akhirnya berbicara, suaranya pelan namun tegas. "Ini terlalu berlebihan." "Tidak sama sekali," bantah Hendra lembut. "Kalian layak mendapatkan tempat yang lebih baik, Kartini. Putri tumbuh dengan cepat, ia butuh ruang sendiri. Dan kamu bekerja sangat keras.
Kamu pantas pulang ke tempat yang nyaman. Saya menghargai niat baik Anda, sungguh. Tapi, Kartini menatap keluar jendela, ke arah selatan di mana mungkin letak Manggarai berada, meski tidak terlihat dari ketinggian ini. Ibu, lihat, ada kolam renang di bawah. Seru Putri dari ruang tengah, kembali berlari-lari dengan gembira. Hendra tersenyum melihat antusiasme Putri. Dia menyukainya. Tentu saja dia menyukainya, kata Kartini tersenyum tipis. Anak-anak muda terpesona dengan hal-hal baru dan mewah, tapi sebagai orang tua, saya harus memikirkan lebih dari sekedar kenyamanan fisik. Mereka kembali ke ruang tengah di mana Putri sedang mengagumi akuarium besar dengan ikan-ikan tropis berwarna-warni. Putri, sayang, bisa kamu lihat-lihat kamar lainnya sebentar? Ibu ingin bicara dengan Om Hendra, pinta Kartini lembut. Setelah Putri menjauh, Kartini duduk di sofa dan menghela napas panjang. Hendra duduk di seberangnya. Wajahnya menunjukkan antusiasme yang kini bercampur kekhawatiran. Saya tahu apa yang akan kamu katakan, ujar Hendra, menggunakan kamu untuk pertama kalinya, menandakan pembicaraan yang lebih personal. Pak Hendra, saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami. Beasiswa Putri, posisi saya di yayasan, perhatian Anda pada kami, semua itu sudah lebih dari cukup. Tapi apartemen mewah ini, Kartini menggelengkan kepalanya. Kamu menolak? Tanya Hendra. Wajahnya menunjukkan keterkejutan meski ia mengaku sudah menduga reaksi Kartini. Ya, saya menolak, jawab Kartini tegas namun lembut. Bukan karena saya tidak menghargai kemurahan hati Anda, tapi karena saya percaya bahwa kami perlu tetap terhubung dengan akar kami. Tapi Kartini, lingkungan Manggarai itu tidak aman. Banjir, kepadatan penduduk, polusi, Putri pantas mendapatkan yang lebih baik. Apa yang lebih baik tidak selalu berarti yang lebih mewah, Pak Hendra. Kartini menjawab dengan bijak. Di Manggarai, Putri belajar nilai-nilai yang tidak akan ia dapatkan di tempat seperti ini. Kebersamaan dalam kesederhanaan, solidaritas antar tetangga, ketahanan menghadapi kesulitan. Hendra terdiam, mencoba memahami perspektif Kartini. Di kompleks apartemen kami, lanjut Kartini, Putri mengenal Pak Ahmad penjual bakso yang selalu memberikan ekstra bakso untuk anak-anak. Ia mengenal Bu Siti yang menjaga anak-anak tetangga saat orang tua mereka bekerja. Ia melihat bagaimana kami semua saling membantu saat banjir datang. Pelajaran hidup seperti itu tidak ternilai harganya, Pak Hendra. Tapi bukankah kamu sendiri yang bekerja keras agar Putri bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Bukankah ini yang kamu inginkan, memberikan yang terbaik untuk putrimu? Tanya Hendra, masih berusaha memahami. Kartini tersenyum lembut. Yang terbaik untuk Putri adalah tumbuh menjadi manusia yang utuh, cerdas, terampil, tapi juga memiliki hati yang peka dan kaki yang tetap berpijak di bumi. Saya takut lingkungan mewah seperti ini akan menjauhkannya dari realitas kehidupan yang sesungguhnya. Hendra termenung, tatapannya menerawang. Dulu, Kiara putriku hidup di lingkungan seperti ini. Semua kemewahan ia dapatkan. Tapi aku selalu bertanya-tanya, apakah aku sudah memberikan yang terbaik untuknya secara utuh? Apakah aku sudah mengajarkannya tentang kehidupan yang sesungguhnya? Suasana menjadi hening. Kartini bisa merasakan kesedihan dan penyesalan dalam suara Hendra. Inilah pertama kalinya pria itu membuka diri tentang putrinya yang telah tiada. Putri Anda pasti anak yang luar biasa, kata Kartini. Lembut. Hendra mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia sangat mirip dengan putrimu, tulus, peka, selalu ingin membantu orang lain. Tapi aku terlalu sibuk dengan bisnisku, terlalu fokus memberikan yang terbaik secara material, hingga terlambat menyadari ada yang salah dengan kesehatannya. Kartini meraih tangan Hendra, memberikan dukungan dalam diam. Mungkin kamu benar, lanjut Hendra setelah beberapa saat. Mungkin yang terbaik bukan selalu yang paling mewah atau nyaman. Mungkin yang terbaik adalah keseimbangan antara kesempatan dan keterhubungan dengan realitas. Putri kembali ke ruang tengah, matanya berbinar-binar setelah menjelajahi seluruh apartemen.
Ibu, di sini ada taman di atap. Kita bisa menanam bunga seperti di balkon kita. Asteris Kartini menatap putrinya dengan penuh kasih. Sayang, apartemen ini sangat indah, tapi kita tidak akan tinggal di sini. Asterisk wajah putri berubah bingung. Kenapa, Bu? Karena rumah kita yang sekarang adalah rumah kita. Tempat di mana kita memiliki kenangan teman-teman dan tetangga yang kita sayangi. Jelas Kartini lembut. Asterisk putri tampak kecewa sejenak, tapi kemudian mengangguk pengertian. Benar juga, kalau kita pindah, siapa yang akan memberi makan kucing, Pak RT? Dan aku kan sudah janji mengajari Dinda membuat gelang tali. Asterisk Hendra tertegun melihat bagaimana putri dengan cepat bisa menerima dan memahami. Tanpa sadar ia tersenyum. Inilah yang membuat Kartini dan putri istimewa, kemampuan mereka untuk menghargai apa yang mereka miliki, bukan apa yang bisa mereka dapatkan. Bagaimana kalau begini, usul Hendra setelah beberapa saat berpikir. Kau akan tetap menyimpan apartemen ini. Bukan sebagai rumah kalian, tapi sebagai tempat persinggahan saat banjir besar datang ke Manggarai dan kalian perlu tempat mengungsi yang aman, atau saat putri perlu ruang tenang untuk belajar menghadapi ujian penting. Bagaimana? Asteris Kartini menimbang usulan tersebut. Itu bisa diterima, asalkan jelas bahwa ini bukan rumah kami, hanya tempat persinggahan sementara saat dibutuhkan. Setuju, Hendra tersenyum lega. Dan mungkin sesekali kalian bisa berenang di kolam renang di bawah. Putri sepertinya sangat tertarik. Asterisk, aku mau berenang, seru putri antusias. Asterisk Kartini tertawa melihat antusiasme putrinya. Baiklah, mungkin sesekali. Asterisk sore itu, mereka menghabiskan waktu bersama di kolam renang kompleks apartemen. Putri, yang belum pernah berenang di kolam sebersih dan sebagus ini, dengan cepat belajar mengapung dengan bantuan Hendra. Kartini duduk di pinggir kolam, mengawasi keduanya dengan senyum di wajahnya. Asterisk, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka hari itu. Penolakan Kartini, alih-alih menciptakan jarak, justru membuat Hendra semakin menghormatinya. Ia mulai memahami bahwa Kartini bukan hanya seorang ibu yang berjuang keras, tapi juga wanita dengan prinsip yang kuat dan visi yang jelas tentang bagaimana ia ingin membesarkan putrinya. Asterisk. Dalam perjalanan pulang ke Manggarai, Hendra mengendarai mobil dalam diam. Yang nyaman, putri tertidur di kursi belakang, kelelahan setelah berenang sepanjang sore. Terima kasih, ucap Hendra tiba-tiba memecah keheningan. Untuk apa? Tanya Kartini heran. Untuk mengingatkanku tentang apa yang benar-benar penting, jawab Hendra. Matanya tetap fokus ke jalan. Sudah lama aku tidak bertemu seseorang yang berani menolak pemberianku dan membuatku melihat perspektif berbeda. Asterisk Kartini tersenyum tipis. Sama-sama, dan terima kasih sudah menghargai keputusan saya. Asterisk saat mobil memasuki kawasan Manggarai yang padat, melewati gang-gang sempit dan rumah-rumah sederhana yang berdempetan, Hendra melihat semua itu dengan mata baru. Ia mulai memahami apa yang dilihat Kartini. Bukan hanya kemiskinan dan keterbatasan, tapi juga kehangatan komunitas, kemandirian, dan nilai-nilai kehidupan yang autentik. Asterisk. Ketika mereka tiba di depan apartemen Kartini, beberapa anak tetangga yang sedang bermain layangan menyapa mereka dengan riang. Seorang nenek tua tersenyum dari balkon seberang dan penjual bakso keliling melambaikan tangan dengan ramah. Lihat, ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, kata Kartini pelan. Perasaan memiliki menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Asterisk Hendra mengangguk pelan, sebuah pemahaman baru terbit dalam benaknya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari, bukan hanya memberi dalam bentuk material, tapi ikatan sejati dengan orang lain, menjadi bagian dari sebuah komunitas, sekecil apapun itu. 6 bulan berlalu sejak Kartini menolak tawaran apartemen mewah dari Hendra. Musim kemarau telah tiba di Jakarta, membawa udara kering dan terik yang menyengat. Kota ini seolah berubah warna dari kelembaban hijau musim hujan menjadi kecoklatan yang berdebu. Di kawasan bisnis Sudirman, kipas angin dan AC bekerja keras menghadapi gelombang panas, sementara di permukiman padat seperti Manggarai,
Penduduk beradaptasi dengan cara mereka sendiri. Jendela terbuka lebar, kipas angin sederhana, dan es teh manis yang tidak pernah absen di meja. Pada suatu Rabu pagi, rapat Dewan Yayasan Kesehatan Wijaya berlangsung lebih alot dari biasanya. Kartini, yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Program Masyarakat setelah promosi 2 bulan lalu, sedang mempresentasikan laporan keberhasilan program pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja di 5 sekolah menengah di Jakarta Timur. Program ini telah berhasil menjangkau lebih dari 2.000 remaja dan mendapat respons sangat positif dari sekolah-sekolah terkait, jelas Kartini dengan percaya diri. Ia bukan lagi perawat gugup yang baru memasuki dunia yayasan kesehatan elit. 6 bulan telah mengubahnya menjadi profesional yang disegani karena hasil kerjanya yang konkret. Angka-angka ini mengesankan Bu Kartini, puji Ibu Mirna, Direktur Yayasan. Biaya program ini juga sangat efisien dibanding dampak yang dihasilkan. Asterisk Tuan Bambang, yang duduk di ujung meja berdeham. Saya ragu apakah edukasi seksual, kesehatan reproduksi semacam ini sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita. Dengan segala hormat Pak Bambang, jawab Kartini tenang, program ini tidak mengajarkan hal-hal yang tidak pantas. Ini tentang memberikan informasi faktual kepada remaja agar mereka bisa membuat keputusan yang tepat dan melindungi diri mereka. Angka kehamilan remaja dan penyakit menular seksual terus meningkat justru karena ketidaktahuan. Bu Kartini benar, dukung Dr. Rina. Pendekatan tutup mata terbukti gagal. Kita perlu edukasi berbasis fakta. Asterisk perdebatan berlanjut, dengan Tuan Bambang tetap bersikeras bahwa program semacam ini terlalu progresif dan membuang-buang dana yayasan. Namun, mayoritas Dewan mendukung Kartini, dan program tersebut akhirnya mendapat persetujuan untuk diperluas ke lebih banyak sekolah. Asterisk. Saat rapat berakhir, Kartini merasa kelelahan tapi puas. Perjuangannya mulai membuahkan hasil. Ia mengecek ponselnya dan mendapati 3 panggilan tak terjawab dari nomor putri telepon darurat yang disimpan di ruang administrasi sekolah. Asterisk. Jantung Kartini berdetak cepat saat ia segera menelepon balik. Halo, Jakarta International School of Excellence. Dengan Ratna di sini, jawab suara di seberang. Selamat siang, saya Kartini, ibu dari putri kelas 3B. Saya melihat ada panggilan dari nomor ini, ujar Kartini, berusaha menenangkan diri. Bu Kartini. Ya, putri sedang di ruang kesehatan. Dia mengalami demam tinggi saat pelajaran olahraga. Tidak parah, tapi kami pikir sebaiknya dia pulang dan istirahat. Saya akan segera ke sana. Terima kasih sudah memberitahu. Asterisk Kartini segera meminta izin pada Ibu Mirna untuk meninggalkan kantor lebih awal. Dengan cemas, ia menelepon taksi online dan bergegas menuju sekolah putri di Jakarta Selatan. Jalanan Jakarta yang macet membuatnya semakin gelisah, membayangkan putri yang sakit menunggunya. Asterisk. Saat tiba di ruang kesehatan sekolah, ia menemukan putri berbaring dengan kompres di dahinya. Wajah mungilnya memerah karena demam. Ibu, putri, mencoba tersenyum meski terlihat lemah. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kartini menempelkan tangannya di dahi putri, merasakan panas yang mengkhawatirkan. Panas, Bu. Dan kepalaku sakit, jawab putri lemah. Asterisk petugas kesehatan sekolah mendekati Kartini. Demamnya 39 derajat, Bu. Sudah kami beri obat penurun panas, tapi sepertinya perlu istirahat total di rumah. Kartini mengangguk berterima kasih dan segera membawa putri pulang. Di apartemen, ia merawat putri dengan telaten kompres dingin, obat demam dan sup ayam hangat. Malam itu bukannya membaik, kondisi putri justru memburuk. Demamnya naik hingga 40 derajat dan ia mulai mengigau. Asterisk. Dengan panik, Kartini memutuskan membawa putri ke rumah sakit Manggarai tempat ia dulu bekerja. Dokter jaga yang adalah mantan rekan kerjanya segera memeriksa putri. Demam berdarah, Bu Kartini. Diagnosis dokter tersebut setelah melihat hasil tes darah. Trombositnya sudah turun signifikan, perlu rawat inap segera. Asterisk Kartini merasakan dunianya goyah. Demam berdarah momok bagi penduduk Jakarta saat musim peralihan.
Setiap tahun penyakit ini merenggut nyawa banyak anak, terutama yang terlambat ditangani. Tenang, Bu. Kita tangani dengan cepat. Dokter tersebut menenangkan, melihat kepanikan di mata Kartini. Putri anak yang kuat. Asterisk Putri segera dipindahkan ke ruang rawat inap kelas 2. Sesuai dengan asuransi kesehatan yang dimiliki Kartini dari Yayasan Wijaya. Malam itu Kartini tidak tidur, terus memantau kondisi putrinya yang terbaring lemah dengan infus di tangannya. Asterisk. Menjelang pagi saat Putri tertidur karena efek obat, Kartini akhirnya menelepon Hendra. Selama ini ia selalu berusaha mandiri, tidak ingin terlalu bergantung pada bantuan Hendra. Tapi kali ini ketakutannya lebih besar dari harga dirinya. "Halo Kartini," suara Hendra terdengar segar, kontras dengan suara Kartini yang serak oleh air mata tertahan. "Pak Hendra, Putri sakit, demam berdarah. Kami di rumah sakit Manggarai sekarang." Asterisk, tidak ada respons selama beberapa detik, hanya suara napas tertahan. "Aku akan segera ke sana." Kurang dari 1 jam kemudian, Hendra tiba di rumah sakit sederhana itu. Berbeda dengan penampilannya yang biasa rapi dan formal, pagi itu ia hanya mengenakan kemeja kasual dan celana jeans. Rambutnya sedikit berantakan seperti baru bangun tidur dan langsung bergegas. "Bagaimana keadaannya?" tanya Hendra segera setelah menemukan kamar Putri. Kartini dengan mata merah dan lingkaran hitam mengelilinginya menggeleng lemah. Trombositnya terus menurun. Dokter bilang kita harus siap untuk transfusi jika terus berlanjut. Hendra mendekati tempat tidur di mana Putri terbaring. Gadis kecil itu tampak sangat rapuh. Kulitnya pucat dengan bintik-bintik merah kecil, tanda perdarahan bawah kulit akibat trombosit rendah. Tangannya yang kecil tertusuk jarum infus dan monitor di sampingnya menunjukkan detak jantung yang terlalu cepat. "Putri," Hendra berbisik, menggenggam tangan mungil yang tidak tertusuk jarum. "Ini Om Hendra, kamu harus kuat ya." Asterisk Putri membuka matanya sedikit, tersenyum lemah. "Om Hendra, mau dengar cerita baru?" Suaranya nyaris, tak terdengar. Asterisk Hendra tersenyum, menahan air matanya. "Tentu, tapi nanti saja kalau kamu sudah kuat. Sekarang istirahat dulu ya." Putri mengangguk kecil sebelum kembali terlelap. Hendra berbalik pada Kartini, wajahnya serius. "Kita harus memindahkannya ke Rumah Sakit Internasional Jakarta. Mereka punya unit perawatan khusus untuk kasus seperti ini." Asterisk Kartini menggeleng. "Asuransi kami tidak akan menanggungnya, Pak. Dan biayanya?" "Jangan pikirkan biaya," potong Hendra tegas. "Yang penting Putri mendapatkan perawatan terbaik. Tapi dokter di sini juga kompeten. Mereka..." "Kartini," Hendra meraih kedua tangan Kartini, menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu kamu selalu mandiri dan aku menghormati itu. Tapi kali ini saja izinkan aku membantu. Bukan demi aku, tapi demi Putri." Asterisk air mata Kartini akhirnya jatuh. "Saya takut, Pak. Saya sangat takut." Asterisk. Tanpa pikir panjang, Hendra memeluk Kartini, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkannya. "Kita akan melewati ini bersama. Putri akan baik-baik saja." Dalam pelukan itu, tembok terakhir Kartini runtuh. Selama ini ia selalu menjadi wanita kuat yang menghadapi segala kesulitan sendirian. Tapi saat ini, dengan Putri satu-satunya terbaring sakit, ia merasa begitu rentan dan takut. Asterisk. 2 jam kemudian, setelah koordinasi cepat oleh Hendra, Putri dipindahkan dengan ambulans ke Rumah Sakit Internasional Jakarta. Di sana, tim dokter spesialis langsung menanganinya. Ruang VIP yang luas dan nyaman menjadi rumah sementara mereka selama beberapa hari ke depan. Asterisk. Selama masa perawatan Putri, Hendra nyaris tidak meninggalkan rumah sakit. Ia membatalkan semua meeting dan perjalanan bisnisnya, memilih bekerja dari laptop di sofa ruang rawat Putri. Kartini terharu melihat dedikasi pria itu. "Pak Hendra tidak perlu menunggu di sini terus," ujar Kartini suatu malam saat Putri sudah tertidur nyenyak. "Pak Hendra punya bisnis besar yang harus diurus." Hendra menggeleng, tatapannya tidak beralih dari Putri. "Dulu saat Kiara sakit, aku terlalu sibuk dengan rapat dan perjalanan bisnis. Aku pikir memberikan perawatan medis terbaik sudah cukup. Aku salah. Kehadiranku, dukungan langsungku jauh lebih penting." Ia menoleh pada Kartini.
Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Astris Kartini tidak menjawab, hanya menggenggam tangan Hendra dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rentan dari pria kuat yang selama ini menjadi penopang mereka. Asterisk hari berikutnya menjadi perjalanan emosional bagi ketiganya. Kondisi Putri sempat memburuk sebelum akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Trombositnya perlahan naik, demamnya mereda dan selera makannya mulai kembali. Asterisk. Selama masa perawatan itu, banyak pengunjung datang rekan kerja Kartini dari yayasan, teman-teman Putri dari sekolah baru dan lama, bahkan Bu Indah, guru seni yang sangat menyayangi Putri. Yang mengejutkan Kartini, beberapa tetangga dari kompleks apartemen Manggarai juga datang. Pak Ahmad penjual bakso, Bu Siti dengan anaknya, dan beberapa ibu yang biasa berbagi resep dengan Kartini. "Lihat Pak Hendra," kata Kartini suatu sore setelah rombongan tetangga mereka pulang, "inilah kenapa saya tidak ingin pindah dari Manggarai. Ikatan komunitas ini tidak ternilai harganya." Asterisk Hendra mengangguk paham. "Aku mengerti sekarang. Kalian tidak hanya tinggal di sana, kalian bagian dari sana." Asterisk. Pada hari ke-6, dokter mengumumkan kabar baik. Putri boleh pulang besok. Kondisinya sudah stabil, meski masih perlu istirahat. Di rumah selama seminggu. Asterisk malam itu, setelah Putri tertidur nyenyak untuk pertama kalinya, tanpa obat penenang, Kartini dan Hendra duduk di sofa ruang rawat, menikmati teh hangat yang dibawakan perawat. "Terima kasih," ucap Kartini tulus. "Saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini." "Tidak perlu dibalas," jawab Hendra lembut. "Kalian sudah memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarga." Asterisk kata keluarga itu menggantung di udara, penuh makna. Selama 6 bulan terakhir, hubungan mereka memang telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar dermawan dan penerima. Ada ikatan emosional yang tumbuh, ada kepercayaan yang terbangun, ada momen-momen kebahagiaan yang dibagi bersama. "Saya juga merasa seperti, aku Kartini pelan. Putri sangat menyayangi Anda." Dan ia terhenti, tidak yakin bagaimana melanjutkan kalimatnya. Hendra tidak mendesak. Ia mengerti bahwa hubungan ini, apapun bentuknya, perlu waktu dan ruang untuk berkembang dengan alami. "Yang penting, Putri sembuh," ujar Hendra akhirnya. Masa depannya masih panjang dan cerah. Asterisk tepat saat itu, Hendra tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa. Penglihatannya mengabur, dan sebelum ia bisa mengucapkan apapun, tubuhnya ambruk ke lantai. "Pak Hendra!" Kartini berteriak panik, segera berlutut di sampingnya. "Pak Hendra, apa yang terjadi?" Asterisk. Dengan cepat, Kartini menekan tombol panggilan, "Darurat." Tim medis bergegas masuk dan segera menangani Hendra. Dalam kepanikannya, Kartini mendengar kata-kata seperti tekanan darah sangat tinggi, kemungkinan stroke, dan perlu CT scan segera. Beberapa jam kemudian, Kartini duduk di ruang tunggu, tangannya tidak berhenti gemetar. Seorang dokter senior mendekatinya. "Keluarga Pak Hendra Wijaya," tanyanya. Asterisk Kartini ragu sejenak sebelum mengangguk. Saat ini, ia memang merasa seperti keluarga Hendra, satu-satunya orang yang ada di sisinya. Pak Hendra mengalami kelelahan ekstrim yang memicu krisis hipertensi. Untungnya tidak ada indikasi stroke, tapi kondisinya cukup mengkhawatirkan. Tubuhnya seperti memberontak akibat terlalu lama mengabaikan tanda-tanda peringatan. Apakah dia akan baik-baik saja?" tanya Kartini. Suaranya bergetar. "Dengan istirahat total dan perawatan yang tepat, ya. Tapi dia perlu berhenti memaksakan diri. Dari hasil tesnya, tampaknya dia telah mengabaikan kesehatannya cukup lama." Asterisk Kartini mengangguk paham. Selama 6 hari terakhir, Hendra hampir tidak tidur, terus bekerja dari laptop sambil menunggui Putri. Dan sebelum itu, ia tahu Hendra selalu bekerja hingga larut malam, mengelola imperium bisnisnya yang luas. Asterisk keesokan, paginya 2 ranjang bersebelahan ditempati oleh Putri dan Hendra. Putri, yang kondisinya sudah membaik, justru menjadi perawat kecil bagi Hendra. "Om Hendra harus minum obatnya," perintah Putri dengan suara kecilnya yang mulai kembali ceria. "Kalau tidak mau, nanti aku laporkan ke ibu." Asterisk Hendra tertawa lemah. "Baik, dokter kecil,
Om akan minum obatnya. Astris Kartini memandang keduanya dengan hati yang bercampur aduk. Ada ketakutan saat membayangkan betapa dekatnya ia dengan kemungkinan kehilangan keduanya, tapi juga ada rasa syukur yang mendalam dan sebuah kesadaran baru bahwa kerentanan bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari menjadi manusia seutuhnya. Asterisk. Seminggu kemudian, Putri dan Hendra akhirnya diizinkan pulang. Tapi bukannya kembali ke apartemen mewahnya di Pondok Indah, Hendra meminta izin untuk tinggal sementara di apartemen Kartini di Manggarai. Saya perlu bantuan selama pemulihan, katanya. Setengah bercanda, setengah serius. Dan dokter bilang, saya tidak boleh sendirian dulu. Asterisk Kartini meski terkejut menyetujui. Apartemen kecil mereka yang biasanya hanya ditempati 2 orang, kini harus menampung 1 penghuni tambahan. Meskipun sempit, entah bagaimana terasa lebih hangat dan hidup. Asterisk. Di malam pertama Hendra tinggal bersama mereka. Saat Putri sudah tertidur, Hendra dan Kartini duduk di balkon kecil, menatap langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang. Aneh, gumam Hendra. Dulu waktu menyamar jadi tunawisma, aku merasa sangat takut dan tidak aman di jalanan. Tapi di sini di apartemen sederhana ini, aku merasa damai. Astris Kartini tersenyum. Karena di sini ada yang peduli pada Anda. Di sini, Anda bukan Hendra Wijaya sang miliarder. Anda hanya Hendra, manusia biasa yang perlu istirahat dan makanan hangat. Astris Hendra menatap Kartini dalam-dalam. Terima kasih sudah melihatku sebagai manusia, bukan sebagai rekening bank berjalan. Sama-sama, balas Kartini lembut. Dan terima kasih sudah melihat kami sebagai manusia, bukan sebagai proyek amal. Asterisk. Di bawah langit Jakarta yang penuh polusi, namun sesekali masih menyisakan celah untuk bintang mengintip, 2 orang dewasa yang pernah merasa sangat sendiri di dunia ini, mulai menemukan arti baru dari kata keluarga, bukan yang terikat oleh darah, melainkan oleh pilihan, kepedulian, dan kerentanan yang dibagi bersama. Asterisk 5. Tahun berlalu sejak masa-masa sulit ketika Putri dan Hendra sama-sama terbaring di rumah sakit. Jakarta terus berubah, gedung-gedung baru menjulang, jalan-jalan baru dibangun, namun wajah kota ini tetap sama, sebuah metropolis dengan segala kontradiksinya. Kekayaan dan kemiskinan hidup berdampingan, kemacetan dan modernisasi menari dalam irama yang khas menciptakan identitas unik ibu kota Indonesia ini. Asterisk. Pagi itu di Manggarai, Putri berdiri di depan cermin, mematut seragam barunya, kemeja putih dengan dasi kupu-kupu merah dan rok kotak-kotak. Di dadanya tersemat pin emas dengan tulisan Ketua OSIS. Putri kini berusia 12 tahun. Tumbuh menjadi gadis cerdas dengan kepedulian sosial yang tinggi, persis seperti yang selalu diharapkan Kartini. Putri, sarapan sudah siap, teriak Kartini dari dapur kecil apartemen mereka. Asterisk. Meski 5 tahun telah berlalu dan kondisi finansial mereka jauh membaik, Kartini tetap memilih tinggal di apartemen yang sama di Manggarai. Tentu ada renovasi di sana-sini, cat baru, furniture yang lebih nyaman, dan penambahan rak buku yang kini memenuhi hampir seluruh dinding ruang tengah. Namun esensinya tetap sama, sebuah rumah sederhana namun penuh kehangatan. Iya, Bu. Sebentar. Putri menyambar tas sekolahnya dan bergegas ke si meja makan. Asterisk. Di meja sudah tersaji nasi goreng dan telur mata sapi, menu favorit Putri sejak kecil. Kartini, yang kini menjabat sebagai Direktur Program di Yayasan Kesehatan Wijaya, tetap mempertahankan tradisi menyiapkan sarapan sendiri untuk putrinya, meski jadwalnya semakin padat. Siap untuk hari besar? Tanya Kartini, menuangkan teh hangat untuk Putri. Asterisk. Putri mengangguk antusias. Sangat siap. Aku sudah hafal semua pidatoku. Om Hendra juga akan datang, kan? Tentu. Dia tidak akan melewatkan momen sepenting ini, jawab Kartini tersenyum hangat. Dia bilang akan menjemput kita jam 9 nanti. Asterisk. Hari ini adalah hari yang istimewa, peresmian Pusat Kesehatan Anak Kiara Putri, sebuah fasilitas kesehatan khusus anak yang dibangun oleh Yayasan Kesehatan Wijaya di kawasan Jakarta Timur. Pusat kesehatan ini didedikasikan untuk 2 nama spesial, Kiara, putri Hendra yang telah tiada, dan Putri,
gadis kecil yang telah mengubah hidup Hendra dengan sebungkus roti selai kacang. Hubungan antara keluarga kecil Kartini dan Hendra selama 5 tahun terakhir terus berkembang menjadi sesuatu yang indah dan saling menguatkan. Hendra, yang sempat tinggal bersama mereka selama masa pemulihannya dulu, kini memiliki apartemen sendiri yang tidak jauh dari Manggarai. Ia rutin mengunjungi Kartini dan Putri, membawa buku-buku baru atau sekadar bergabung untuk makan malam. Sederhana. Kartini dan Hendra memilih untuk tidak terburu-buru mendefinisikan hubungan mereka, membiarkannya berkembang dengan alami. Yang jelas mereka adalah keluarga, dalam definisi yang tidak konvensional, tetapi sama kuatnya dengan ikatan darah. Tepat pukul 9, mobil Hendra berhenti di depan apartemen. Berbeda dengan dulu, kini Hendra sendiri yang menyetir, tanpa sopir atau pengawal. Ia lebih menikmati kehidupan yang lebih sederhana, lebih dekat dengan realitas sehari-hari. Selamat pagi, dua wanita favoritku. Sapa Hendra ceria saat Kartini dan Putri masuk ke mobil. 5 tahun telah mengubahnya. Rambutnya kini dihiasi uban di sana-sini. Kerutan di sekitar matanya semakin jelas, tapi senyumnya jauh lebih sering muncul, dan matanya yang dulu sedih kini berbinar hidup. Pagi Om Hendra. Putri memeluk Hendra erat sebelum duduk di kursi belakang. Kartini tersenyum hangat. Pagi Hendra. Setelah 5 tahun, ia akhirnya terbiasa memanggil Hendra tanpa embel-embel formal. Siap untuk hari besar? Tanya Hendra menjalankan mobilnya menembus lalu lintas Jakarta. Sangat siap, jawab Putri antusias. Aku sudah hafal semua pidatoku, tapi tetap saja gugup. Kamu akan melakukannya dengan sempurna, Hendra meyakinkan melalui kaca spion. Kamu selalu tampil hebat di depan umum. Pusat Kesehatan Anak Kiara Putri terletak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, area yang memiliki populasi anak tinggi, namun fasilitas kesehatan terbatas. Bangunan 2 lantai dengan desain ramah anak itu dicat dengan warna-warna cerah. Taman bermain kecil terletak di bagian depan, dan area tunggu di dalam dirancang seperti perpustakaan mini dengan rak-rak buku anak. Saat mereka tiba, tempat parkir sudah dipenuhi mobil tamu undangan. Di antara mereka ada pejabat pemerintah, donor, tokoh masyarakat, dan tentu saja staf yayasan dan keluarga dari anak-anak yang akan mendapatkan pelayanan di pusat kesehatan ini. Wah, ramai sekali, gumam Kartini sedikit gugup. Tentu saja, balas Hendra sambil memarkirkan mobilnya. Ini proyek yang sangat dinanti-nantikan. Fasilitas kesehatan anak dengan pendekatan holistik, bukan hanya pengobatan tapi juga pendidikan dan pencegahan. Konsep yang kamu pelopori, Kartini. Begitu mereka masuk ke area acara, Putri langsung dikerubungi oleh teman-teman sekolahnya yang menjadi relawan hari itu. Sebagai ketua OSIS, Putri telah mengajak teman-temannya untuk terlibat dalam kegiatan sosial, menciptakan jembatan antara sekolah elit mereka dengan realitas masyarakat yang membutuhkan. Kartini dan Hendra berjalan bersisian, menyapa tamu-tamu yang hadir. Di antara mereka, Kartini melihat Tuan Bambang masih dengan wajah kaku yang sama meski kini tampak lebih menua. Selamat pagi Bu Kartini, Pak Hendra, sapa Tuan Bambang formal. Proyek yang mengesankan. Saya harus akui pendekatan kesehatan preventif yang Ibu pelopori terbukti lebih efektif dari yang saya perkirakan. Kartini tersenyum. Ini adalah pengakuan yang tidak pernah ia bayangkan akan datang dari Tuan Bambang. Terima kasih, Pak. Ini hasil kerja tim, bukan saya sendiri. Di sisi lain ruangan, mereka berpapasan dengan Nyonya Utami, kepala sekolah Putri yang dulu sempat meragukan tempat Putri di sekolah elit tersebut. Bu Kartini, Pak Hendra, Nyonya Utami menyapa dengan senyum yang kini terlihat tulus. Putri, sungguh murid yang luar biasa. Kepemimpinannya sebagai ketua OSIS telah membawa banyak perubahan positif di sekolah kami. Terima kasih Nyonya Utami, balas Kartini hangat. Putri selalu bercerita tentang dukungan yang ia dapatkan dari sekolah. 5 tahun telah mengubah banyak hal. Mereka yang dulu skeptis kini menjadi pendukung. Mereka yang dulu meremehkan kini memberikan penghormatan. Bukan karena status atau kekayaan, tapi karena hasil nyata dari kerja keras dan integritas.
Tepat pukul 10, acara peresmian dimulai. Ibu Mirna, yang kini menjabat sebagai penasihat senior yayasan setelah pensiun, tahun lalu membuka acara dengan pidato singkat tentang visi yayasan untuk masa depan anak Indonesia. Selanjutnya, Kartini sebagai direktur program memaparkan detail tentang fasilitas dan layanan yang akan disediakan oleh Pusat Kesehatan Anak Kiara Putri. Kemudian tibalah momen yang paling dinanti pidato Hendra Wijaya sebagai pendiri yayasan dan Putri sebagai representasi anak-anak yang menjadi fokus utama pusat kesehatan ini. 5 tahun lalu, Hendra memulai pidatonya dengan suara tenang namun penuh emosi. Saya adalah orang yang berbeda. Seorang pria yang telah kehilangan banyak hal, yang telah kehilangan arah dan tujuan hidup. Saya memiliki segalanya secara material, tapi kosong di dalam. Hadirin mendengarkan dengan seksama. Jarang sekali seorang Hendra Wijaya berbicara tentang kehidupan pribadinya di depan umum. Lalu suatu pagi, di sebuah taman kecil di Manggarai, seorang gadis kecil bernama Putri memberikan saya sebungkus roti selai kacang. Bukan karena dia tahu siapa saya, tapi justru karena dia tidak tahu dan tidak peduli. Yang dia lihat hanyalah seorang manusia yang kedinginan dan mungkin lapar. Asterisk Hendra menoleh ke arah Putri yang duduk di barisan depan, tersenyum hangat. Ketulusan sederhana itu mengingatkan saya pada putri saya Kiara yang telah pergi terlalu cepat. Itu juga mengingatkan saya bahwa tujuan sejati dari kekayaan bukanlah akumulasi, tapi redistribusi. Bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Astris, beberapa tamu terlihat mengangguk setuju. Yang lain menyeka air mata yang mulai menggenang. Pusat Kesehatan Anak Kiara Putri ini didedikasikan untuk 2 anak perempuan yang telah mengubah hidup saya. Satu yang terlalu cepat pergi, dan satu lagi yang datang di saat yang tepat untuk mengingatkan saya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Asterisk Hendra kemudian mempersilakan Putri untuk maju ke podium. Gadis 12 tahun itu berjalan dengan percaya diri, membuat Kartini merasakan kebanggaan yang tak terhingga. Selamat pagi semua, Putri memulai dengan suara jernih yang terdengar, jauh lebih dewasa dari usianya. 5 tahun lalu saya hanyalah seorang anak yang memberikan bekal roti saya kepada seseorang yang saya pikir membutuhkannya. Itu adalah tindakan sederhana yang tidak saya anggap istimewa. Ibu selalu mengajarkan, saya menatap dan itu yang saya lakukan. Asterisk Putri menatap sekilas ke arah ibunya, tersenyum penuh kasih. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai anak yang memberikan roti, tapi sebagai seseorang yang telah belajar bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Kadang-kadang kita tidak tahu dampak dari tindakan kecil kita. Mungkin itu hanya senyuman untuk orang asing, sapaan ramah untuk penjaga keamanan, atau berbagi bekal dengan seseorang yang lapar. Asterisk Kartini merasakan air matanya mengalir. Gadis kecilnya telah tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, jauh melampaui usianya. Pusat kesehatan ini akan melayani banyak anak yang mungkin tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan berkualitas. Di sini mereka tidak hanya akan mendapatkan pengobatan, tapi juga pendidikan kesehatan, dukungan nutrisi, dan ruang aman untuk bermain dan belajar. Karena setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial mereka, berhak untuk tumbuh, sehat, dan bahagia. Putri mengedarkan pandangannya ke seluruh hadirin, tatapannya mantap dan penuh keyakinan. Sebagai anak-anak, kami sering diberitahu bahwa kami adalah masa depan, tapi kami juga adalah masa kini. Apa yang kami alami hari ini akan membentuk siapa kami nanti. Jadi mari kita pastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan awal yang terbaik dalam hidup mereka. Asterisk tepuk tangan memenuhi ruangan saat Putri mengakhiri pidatonya. Beberapa orang bahkan berdiri, memberikan standing ovation untuk gadis kecil yang telah berbicara dengan kebijaksanaan dan ketulusan yang menyentuh hati. Asterisk. Setelah pidato, acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Hendra, Kartini, dan Putri bersama-sama simbolisasi dari kemitraan dan ikatan yang telah mereka bangun selama 5 tahun terakhir. Asterisk.
Saat para tamu mulai berkeliling melihat fasilitas pusat kesehatan, Hendra menarik Kartini dan Putri KE sudut yang lebih tenang. "Aku punya sesuatu untuk kalian," katanya, mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. "Apa ini?" tanya Kartini penasaran. "Buka saja." Hendra tersenyum misterius. Kartini membuka amplop tersebut dan mengeluarkan selembar dokumen legal. Matanya melebar saat memahami isinya. "Ini..." "Ya," Hendra mengangguk. "Aku telah mendaftarkan Yayasan Kesehatan Wijaya sebagai organisasi independen yang dikelola oleh dewan yang kalian pilih. Semua aset, dana, dan program akan dikelola secara mandiri, tidak lagi terikat pada keputusan pribadiku atau Wijaya Group." "Tapi kenapa?" tanya Kartini, masih terkejut. "Karena inilah langkah yang tepat," jawab Hendra sederhana. "Yayasan ini sudah berkembang jauh melampaui proyek pribadi seorang Hendra Wijaya. Ini telah menjadi milik masyarakat, milik kalian yang telah menumbuhkannya dengan kerja keras dan visi yang jelas." Putri, yang juga memahami signifikansi keputusan, ini menatap Hendra dengan mata berbinar. "Jadi sekarang ibu yang akan memimpin yayasan sepenuhnya?" "Tentu, bersama tim yang telah ia bangun selama ini," jawab Hendra. "AKU akan tetap sebagai penasihat dan donor, tapi keputusan strategis ada di tangan mereka yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat." Kartini masih tidak percaya. Ini adalah kepercayaan yang sangat besar, mengelola yayasan dengan aset miliaran rupiah dan program yang menjangkau ribuan orang di seluruh Indonesia. "Aku percaya padamu, Kartini." Hendra meraih tangannya. "Kamu telah membuktikan diri lebih dari cukup. Dan aku ingin yayasan ini menjadi warisan yang bertahan lama, tidak tergantung pada satu individu." Sore itu, setelah acara peresmian selesai dan para tamu telah pulang, Kartini, Putri, dan Hendra duduk di taman kecil di belakang pusat kesehatan. Matahari Jakarta mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang dan cahaya keemasan yang hangat. "Terkadang aku bertanya-tanya," gumam Hendra, menatap langit, "bagaimana hidup kita akan berbeda jika pagi itu Putri tidak memberikan roti selai kacangnya padaku?" Putri tersenyum. "Mungkin Om akan tetap bertemu orang baik lainnya." "Atau mungkin tidak," balas Hendra, mengacak rambut Putri dengan sayang. "Terkadang kita hanya butuh satu momen, satu tindakan kebaikan untuk mengubah arah hidup kita." Kartini mengangguk setuju. "Dan dari satu kebaikan kecil itu, lihat berapa banyak kebaikan lain yang telah tercipta." Ayah memandang bangunan pusat kesehatan yang akan melayani ribuan anak, menyediakan tidak hanya pengobatan, tapi juga pendidikan kesehatan, dukungan nutrisi, dan ruang aman untuk bermain dan belajar. Saat senja jatuh di Jakarta, 3 sosok yang dulunya adalah orang asing kini duduk bersama sebagai keluarga. Bukan keluarga yang terikat oleh darah, tapi oleh pilihan, kepedulian, dan visi bersama tentang dunia yang lebih baik. Dari sebungkus roti selai kacang yang dibagikan dengan tulus oleh seorang gadis kecil, telah lahir gelombang kebaikan yang akan terus menyebar dan mengubah banyak kehidupan. Dan mungkin itulah esensi sejati dari kehidupan, bahwa tindakan-tindakan